Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Wu Sheng tersenyum saat berkata, "Saya memiliki formasi. Kita bertiga akan bergabung untuk menghanturnya nanti. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki anak itu, akan sulit untuk melarikan diri." Mendengar ini, dua orang lainnya mengangguk. Ini yang terbaik untuk menghindari kecelakaan ketika saatnya tiba. Wu Sheng menoleh untuk melihat batu nisan hitam. Ekspresinya sangat suram. Orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa harta karun. Kali ini, saya bukan satu-satunya yang mengambil tindakan terhadap Anda. Jika Anda ingin menyalahkan saya, salahkan diri Anda sendiri. Terlalu serakah dan ingin monopoli warisan. Di ruang kuno, sesosok muda duduk bersila di udara, dan di sekelilingnya, parasit itu memancarkan cahaya terang, menutupi separuh langit. Setelah sekian lama, Cukuang Seng menghela nafas dan perlahan membuka matanya. Dia menatap tablet roh dengan ekspresi penuh kegembiraan. Setelah menghabiskan waktu sekian lama, akhirnya menjadi miliknya. Dia mengulurkan tangannya dan roh tablet itu melesat keluar, lalu menyatu dengan telapak tangannya. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan ada hubungan aneh antara dirinya dan batu nisan misterius di dunia luar. Hubungan ini membuatnya mengerti bahwa dia telah menjadi pemilik batu nisan misterius itu. Sudah waktunya untuk pergi. Cukuang Seng melambaikan tangannya, dan pusaran muncul. Batu nisan misterius itu adalah jalan keluar dari ruang ini. Jadi dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dengan pemikiran ini di benaknya, sosoknya menghilang ke dalam pusaran air. Dengan kepergiannya, ruangan itu kembali tenang. Hanya reruntuhan altar yang tersisa mencatat semua yang terjadi di sini. Begitu dia meninggalkan ruangan ini, ekspresi Chu Kuangseng berubah. Karena dengan indera spiritualnya yang tajam, dia menemukan dirinya dalam sebuah formasi. Keluar, Chu Kuangseng mengarahkan pandangan tajamnya ke suatu tempat saat berteriak. Saat suaranya turun, Wu Sheng dan dua lainnya muncul dan mengelilinginya. "Apakah kalian bertiga berencana untuk bergabung?" Dia berkata dengan tenang. Ia tidak terkejut dengan keadaan saat ini. Bagaimanapun juga, warisan lelaki tua itu sangat menggiurkan bagi ketiga orang ini. "Wow, jika kamu berbagi warisan dengan kami, kamu dapat pergi dengan damai." Kiling tersenyum lembut, tanpa ada rasa dingin di wajah cantiknya. Mendengar ini, Cukuang Seng hanya meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya ke Wu Sheng dan berkata dengan dingin, "Apakah ini saranmu untuk masalah hari ini?" Dari tiga orang yang hadir, Wu Sheng paling membencinya. Wu Sheng berkata dengan wajah serius, "Jadi apa? Bahkan jika kamu mempunyai sayap hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Serahkan warisan dengan patuh. Hal itu bukanlah sesuatu yang pantas kamu dapatkan." Tatapan mata Cukuang Seng menjadi tajam. "Tidak, aku hanya perlu memastikan apakah aku harus membunuhmu hari ini." "Sombong? Dengan kekuatanmu sendiri, mungkinkah kamu bisa menembus formasi yang dibuat oleh kami bertiga?" Wu Sheng berkata sambil tersenyum. "Kamu akan tahu setelah mencobanya." Cukuang Seng mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan badai menyapu, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Puncak tingkat kedua, wajah mereka bertiga semuanya berubah. Tingkat kultivasi anak laki-laki ini telah meningkat pesat, yang membuat mata mereka merah karena iri. Tahukah Anda, jika mereka ingin meningkatkan kultivasinya dari tingkat pertama, mereka perlu berlatih keras selama lebih dari 10 tahun dan menghabiskan banyak materi surgawi
dan harta surgawi untuk melakukannya. Namun, dalam waktu singkat, bocah ini telah meningkatkan tingkat kultivasinya hampir 2 tingkat. Sepertinya peluang yang kamu temui di dalam cukup besar. Useng menjilat bibirnya dan menatap Cukuangseng dengan rakus. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kata Cukuangseng dengan ekspresi tenang. Itu akan menjadi masalah nanti. Useng tidak bisa mengendalikan keserakahan di dalam hatinya dan berteriak kepada 2 orang lainnya. Mulailah formasi. Qin Feng dan Qiling mengangguk, dan mereka bertiga mengambil tindakan bersama. Dengan satu telapak tangan di dalam kehampaan di bawah, ruang itu berteriak, dan sambaran petir menyambar, berubah menjadi serberkas cahaya, berwarna guntur dengan cepat terjalin dan menyatu. Sesaat kemudian, formasi besar menyelimuti Cukuangseng. Cukuangseng mengangkat kepalanya untuk melihat formasi guntur. Dengan gerakan tangannya, batu nisan misterius itu dengan cepat menyusut dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Melihat pemandangan ini, mata Wuseng memerah karena cemburu. Dengan status rendah anak ini, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak harta langka? Guntur menghancurkan dunia. Ia berteriak dengan tajam, lalu menekan telapak tangannya pada formasi. Di dalam formasi, guntur yang dahsyat melonjak dan berubah menjadi puluhan guntur yang kuat, memborbardir ke arah Cukuangseng. Cukuangseng memegang tangannya dan pedang raksasa es itu bersinar, dan sosoknya bergegas ke atas untuk menghadapi guntur. Setiap kali pedangnya jatuh, semburan es menderu dan menyambar petir. Untuk sesaat, es menderu, guntur mengamuk, formasi besar bergetar, dan bahkan pegunungan di sekitarnya pun runtuh. Wajah Wuseng langsung muram. Kekuatan bertarung bocah ini begitu kuat, sehingga formasi yang dibangun bersama oleh mereka bertiga tidak dapat menekannya. Memikirkan hal ini, dia saling memandang dengan 2 orang lainnya. Ekspresi mereka menunjukkan keseriusan. Serang dengan seluruh kekuatanmu, teriak Wuseng, dan kekuatan di tubuhnya meraung seperti naga yang marah dan bergegas ke dalam formasi. Melihat ini, Qin Feng dan Qiling mengaktifkan kekuatan di tubuh mereka dan menuangkannya ke dalam formasi tanpa pikir panjang. Naga petir, menyerahlah. Wuseng membentuk segel dengan tangannya lalu berteriak. Raungan naga yang mengejutkan keluar, dan dalam ledakan guntur yang terang, naga guntur besar muncul dalam formasi. Naga guntur itu panjangnya ribuan kaki, dan seluruh tubuhnya seperti perak, bersinar dengan guntur yang tak ada habisnya. Sepasang mata naganya seperti 2 kolam guntur, dengan cairan guntur mengalir. Dengan mengayunkan ekornya, ekor naga itu merobek banyak rintangan, lalu menghantam Cukuangseng di bawah. Pedang raksasa di tangan Cukuangseng berbentuk horizontal, dan cahaya biru es meledak, berubah menjadi lapisan kristal es. Ekor naga itu menyapu ke depan, dan semua kristal es meledak. Akhirnya, pedang raksasa itu bergetar hebat, dan tubuhnya terbang mundur. Punggung Cukuangseng membentur tepi formasi dengan keras, dan kilatan tak berujung melonjak ke lukanya yang merobek, menyebabkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Menyerahkan warisan akan membuatmu mati dengan lebih bahagia. Wuseng tersenyum serius dan berkata dengan keserakahan di matanya. Cukuangseng hampir hanya mencibir. Dia berdiri dan bekas cahaya yang warna berbeda keluar dari tubuhnya, lalu meledak tinggi di udara. Bintang abadi keluar. Sebuah teriakan bergema di seluruh langit. Dan saat kata-katanya jatuh, 12 bintang yang sangat berbeda muncul di langit. Ledakan untukku. Cukuangseng maju selangkah, meninju naga petir itu. 12 bintang meraung, terhubung dari ujung ke ujung, lalu meledakkan langsung ke arah naga petir. Saat berikutnya, fluktuasi hebat memenuhi seluruh formasi.
Ada suara keras yang terus-menerus, dan di tengah fluktuasi yang hebat, naga petir membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan seberkas cahaya guntur. Beberapa binatang yang kemudian meledak berkeping-keping, sedangkan bintang-bintang yang tersisa langsung menghancurkan berkat cahaya dan meraung ke arah naga petir di belakang. Naga guntur meraung terus-menerus, dan fluktuasi hebat pun terjadi, menghancurkan bintang-bintang. Namun, dalam kontroversi yang penuh kekerasan ini, cahaya di permukaan tubuh naga petir dengan cepat meredup. Saat bintang terakhir meledak, tubuh besar naga petir juga meledak inci demi inci, berubah menjadi guntur lalu menghilang. Pupil mata Wuseng menyusut, dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Semakin kuat bakat yang ditunjukkan anak ini, semakin dia tidak bisa dibiarkan pergi hari ini. Palu petir, dia dan dua lainnya saling memandang dan berteriak pada saat bersamaan. Petir meledak, dan seluruh formasi menjadi mengamuk pada saat ini. Guntur yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dan berkumpul di satu tempat. Wajah Cukuangseng sedikit terguncang. Dia melihat ke titik berkumpulnya petir, di mana palu raksasa tersebut samar-samar. Permukaan palu raksasa ditutupi dengan pola cahaya guntur. Guntur mengalir pada pola cahaya, dan suara yang dalam menyebar darinya. Mati, Wuseng berteriak dan langsung muncul di dalam formasi. Dia memegang palu raksasa dan memukulnya dengan keras. Sebelum palu raksasa itu jatuh, tekanan angin kencang datang membuat pakaian Cukuangseng berkibar. Mata Cukuangseng berkilat tajam, dan tatapannya pada Wuseng penuh dengan niat membunuh yang kuat. Karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkan untukmu hari ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia duduk tepat di bawah palu raksasa. Dan kekuatan spiritual meraung, berubah menjadi penghalang berat untuk melindunginya. Palu guntur jatuh, dan lusinan lapisan penghalang langsung hancur. Tetapi kemudian lebih banyak kekuatan mental masuk, dan lapisan penghalang yang tak terhitung jumlahnya dibangun kembali. Mari kita lihat, berapa lama kekuatan mentalmu dapat menopangmu. Wuseng mencibir sambil terus memukul palu petir di tangannya. Mendengar ini, Cukuangseng tetap tidak bergeming. Jari-jarinya sedikit gemetar dan sebuah benda kristal muncul. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak darinya, mendukung konsumsi penghalang. Benda ini secara alami adalah ruang spiritual yang ditinggalkan oleh wanita dari sekte 4 orang suci saat itu. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya tidak ada habisnya, dan tidak mungkin untuk menghabiskannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Memikirkan hal ini, Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian tengah alisnya, dan cahaya perak keluar darinya, berubah menjadi terate perak. Dia menatap terate perak dengan sedikit ganas di ekspresinya. Saat itu, ketika dia masih berada di alam 9 kuali, menggunakan objek ini untuk meningkatkan kultivasinya dengan risiko yang sangat besar. Tapi sekarang, kekuatannya telah memasuki ranah Zotian, jadi risikonya sudah tidak ada lagi. Dengan pemikiran ini di benak Cukuangseng, terate perak berubah menjadi sebekas cahaya dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan besar itu meledak, mengamuk dengan ganas di tubuhnya. Namun, menghadapi kekuatan kekerasan seperti itu, wajah Cukuangseng menjadi lebih tenang. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan seperti gelombang melonjak ke anggota badan dan tulangnya, membungkus dan menyempurnakan kekuatan kekerasan tersebut. Gelombang aura yang luar biasa kuat mulai merasuki tubuhnya. Aura semacam itu begitu kuat sehingga benar-benar melampaui ranah Zotian tingkat kedua. Wuseng tampak terkejut. Dia menatap Cukuangseng yang auranya terus meningkat dan merasakan kegelisahan yang mendalam di hatinya. Tuangkan seluruh kekuatanmu ke dalam formasi.
Dia berteriak kepada Qin Feng dan Giling. Mendengar ini, mereka berdua saling memandang, lalu mengangguk dan mengerahkan semua kekuatan di tubuh mereka, menanamkannya ke dalam formasi tanpa syarat. Formasi itu bergetar, dan kilat melonjak, berubah menjadi sungai berwarna guntur, dan mengalir ke Palu Guntur. Hancurkan! Wuseng berteriak dengan marah, dan memukulnya dengan palu. Penghalang mental langsung hancur, dengan kekuatan kekerasan keluar. Sebelum penghalang baru terbentuk, itu mengenai tubuh Cukuangseng. Pakaian Cukuangseng pecah berkeping-keping, dan erangan terendam keluar dari tenggorokannya. Kulitnya yang terbuka terkoyak oleh petir, dan darah merah cerah mengalir keluar, mewarnai tubuhnya dengan warna darah. Matilah kau! Wuseng menyerang dengan palunya lagi, dan petir yang mengerikan mengamuk. Penghalang yang dibangun oleh kekuatan mental tidak berpengaruh sama sekali, dan hancur dalam sekejap. Palu guntur menghantam seluruhnya. Dalam sekejap, dia berada kurang dari beberapa kaki dari Cukuangseng. Mati! Wuseng merangung, lalu menyerang tanpa ampun. Namun, pada saat terakhir ini, tubuh Cukuangseng yang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya kaca melonjak darinya, dan langsung meraih palu petir. Mencari kematian? Wuseng mencibir. Dia paling tahu betapa menakutkan kekuatan palunya. Sekarang, anak ini sebenarnya ingin mengambilnya dengan tangan kosong. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar, dengan ekspresi ngeri di dalamnya. Karena tangan yang tampak kurus itu sebenarnya menggenggam salah satu ujung palu petir, dan tidak bergerak sama sekali. Rana Zotian tingkat keempat. Wuseng berkata dengan suara kaget. Teknik rahasia macam apa yang diaktifkan anak ini? Dia benar-benar meningkatkan level kultivasinya sebanyak 2 level. Anda harus tahu bahwa bahkan metode rahasia dari bintang 9 Cuyang tidak dapat mencapai peningkatan yang luar biasa. Setelah bermain begitu lama, sekarang giliranku. Cukuangseng tersenyum dingin, dan dengan gemetar di pergelangan tangannya, dia mengibaskan palu petir itu. Wuseng mundur terus-menerus. Matanya menatap pertama penuh dengan ketakutan. Apakah yang kalian tunggu? Jika kamu tidak bisa membunuh anak ini hari ini, kalian tidak akan bisa hidup dengan baik. Wuseng berbalik dan melihat Qin Feng dan Giling, dan berteriak dengan kasar. Keduanya menggertakkan gigi, lalu melompat ke dalam formasi. Bunuh dengan guntur. Wuseng memandang kedua pria itu lalu berteriak. Mendengar teriakan ini, tubuh kedua pria itu gemetar. Mereka secara alami memahami gerakan ini. Ini adalah gerakan paling kuat dalam formasi ini. Untuk mengaktifkannya, dibutuhkan banyak esensi darah mereka bertiga. Namun, ketika mereka melihat Cukuangseng yang memancarkan gelombang tirani, mereka berdua hanya bisa mengangguk dengan ganas. Melihat ini, Wuseng menggigit ujung lidahnya, membuka mulutnya lalu menyemburkan seteguk darah. Qin Feng dan Giling juga mengikutinya, menembakkan 3 anak panah darah dan berubah menjadi bola cahaya merah. Kumpulkan! Wuseng berteriak dengan keras, dan seluruh formasi bergetar hebat. Cahaya guntur yang luar biasa datang dari segala arah, dan bergabung ke dalam kelompok cahaya berwarna merah. Dalam sekejap, kilat menyambar di dalam massa cahaya berwarna merah, membuat suara berderak dengan kencang. Kekuatan guntur yang sangat dahsyat mengalir keluar darinya dengan gila-gilaan. Wajah Cukuangseng serius. Dia mendeteksi fluktuasi aura berbahaya dari kelompok cahaya merah. Memikirkan hal ini, tangannya berubah seperti angin, dan kekuatan di tubuhnya menyapu seperti air pasang. Guntur membunuh. Pada saat ini, Wuseng mengangkat kepalanya ke langit, lalu berteriak dengan keras. Dengan tamparan telapak tangannya,
kelompok-kelompok cahaya merah dengan berisi kekuatan guntur yang tak ada habisnya meraung, menargetkan Cukuangseng secara langsung. Terima kasih.